Okay, let's go. Nama saya Seno, saya Direktur dari PT Karya Solusi Angkasa Full Drone Solution. Nah, teman-teman mungkin ada banyak pertanyaan tentang drone pertanian itu seperti apa, fungsinya seperti apa, terus dari drone pertanian atau drone spraying itu kita bisa menghasilkan apa aja. Nah, oke, check this out. Kita akan perkenalkan produknya FDS satu persatu. Silakan. Oke, yang pertama bisa dilihat ini adalah produk kami. Ini ada 4 drone yang akan dideliver kepada konsumen. Sebagian besar ada di Pulau Jawa, ada 3, ada Sumatera 1. Nah, ini drone kami yang paling kecil, ini Verto 5. Jadi ya ini kapasitasnya sekitar 5 liter. Nah, ini memang drone ini sangat compact, sangat ramping juga. Memang fungsinya didedikasikan untuk di kampus, untuk sekolah-sekolah pertanian, untuk kampus, ataupun untuk SMK pertanian, untuk praktek gitu kan. Selain itu, karena drone ini cukup compact, cukup kecil, jadi dia bisa digendong nih. Dia bisa digendong, terus untuk masuk ke lahan pertanian yang dalam. Ini biasanya produk kami paling laku untuk wilayah-wilayah yang kapasitas lahannya cukup kecil. Biasanya ini cocok untuk di lahan-lahan di areal Jawa, di daerah Jawa. Nah, ini ada 3 unit lagi. Ini namanya drone Agrea, kapasitasnya 15 liter. Jadi drone ini mempunyai kapasitas masing-masing 15 liter. Dia bisa menyemprot dia bisa menyemprot lahan dengan produktivitas sekitar 1 hektar sekali terbang. Oke, begitu ya. Oke, bisa dilihat guys, ini produk kita, drone kapasitas 5 liter. Ini untuk salah satu perguruan tinggi yang ada di Sumatera. Memang drone kapasitas 5 liter ini kompleks sekali ya. Kita bikin drone kapasitas 5 liter ini emang salah satu fungsinya untuk edukasi, untuk praktek di sekolah pertanian. Kompleks banget untuk daerah-daerah yang relatif sempit. Biasanya malah yang beli ini untuk petani-petani itu yang di daerah Jawa, di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Itu kan banyak sekali lahan-lahan yang dimiliki petani itu cuma 1.000, 2.000, 3.000 gitu kan per peta. Nah, jadi drone ini cocok. Biasanya juga ada baik itu dimiliki pribadi ataupun gapotan ataupun Gawentes. Nah, yang di sebelahnya ini ada drone kapasitas 15 liter ya, jadi made in Indonesia. Nah, ini salah satu kebanggaan dari FDS sendiri. FDS juga salah satu dari produsen drone lokal yang sudah punya sertifikat TKTN. Kita juga memiliki SNI juga dan sudah lolos tes report dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Nah, drone ini bedanya sama yang kapasitas 5 liter, dia lebih besar dikit. Kapasitasnya 15 liter, dia bisa nyemprot itu sekali terbang, bisa nyemprot di lahan dengan luasan 1 sampai 1,2 liter sekali terbang, dan terbangnya itu cuman sekitar 15 menit, jadi cukup cepat ya, bahkan cepat sekali untuk luasan yang 1 hektar tadi. Nah, sebenarnya kita ada satu lagi produk drone kapasitas 10 liter, itu juga cukup compact, bisa dinaikkan di motor juga, cuman baru sold out guys. Oke, ini ada 3, yang satu sedang dibuat oleh teman-teman produksi. Ini paketnya juga ada semacam guidebook ya, ada semacam manual kerja sudah terlengkap, ada video tutorial, bahkan softwarenya juga memakai bahasa Indonesia. Jadi memang benar-benar mudah sekali digunakan oleh petani ataupun gapotan. Nah, oke. Selain drone-drone tadi, mungkin sering ada pertanyaan
apa sih fungsi dari drone itu sendiri, terus juga kenapa kita harus menggunakan drone, benefitnya apa yang bisa disolusikan sama drone. Mungkin itu kita bahas di video yang lain, video setelah ini. Tapi saya akan membahas pertanyaan yang seringkali disampaikan oleh teman-teman. Tadi saya mau menjelaskan tentang bisnis sewa drone pertanian ini. Teman-teman pasti sangat penasaran gimana sih cara kita bisa mengkomersilkan drone ini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa hal ini sudah pernah terjadi 5 atau 10 tahun yang lalu tentang teknologi combine. Saat itu kan petani belum mengenal combine harvester. Nah, sekarang yang kita ketahui bahwa hampir di daerah pertanian di Indonesia, terutama padi, itu semua pakai combine harvester. Nah, sama halnya kayak drone. Drone ini sedang naik nih. Peluangnya untuk 5 tahun, 10 tahun lagi pasti akan sangat besar. Karena kita tahu juga bahwa tenaga manusia atau tenaga kerja yang mau masuk di sektor pertanian itu sangat kecil karena pengaruh urbanisasi dan juga profitabilitas dari sektor pertanian. Tapi drone ini bisa meningkatkan profitabilitas dari sektor pertanian. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di video yang lain ya guys, tentang manfaat dari drone sendiri untuk meningkatkan produktivitas dari pertanian. Dari hasil riset yang sudah kami lakukan, drone itu bisa meningkatkan produksi pertanian hingga 20%. Nah, cuman saat ini saya mau membahas tentang analisa usaha dari drone kapasitas 15 liter. Oke, boleh dilihat di papan ini. Oke, ini saya tulis dulu ya. Jadi kita akan membagi menjadi 2, yaitu CAPEX atau capital expenditures atau biaya investasi awal, kemudian ada OPEX atau operational expenditures atau biaya operasional. Nah, untuk saat ini kita akan bahas CAPEX-nya dulu. Berapa sih biaya investasi supaya kita bisa membuka jasa sewa drone? Nah, jadi drone untuk 15 liter. Oke, ini tulisannya agak gini dikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi drone, apa aja yang ada di dalam paket penjualan drone Agria 15 liter itu? Yang pertama adalah drone-nya sendiri, itu range harganya antara 140 sampai 155 juta. Ini kenapa beda? Ini hanya di fiturnya guys, jadi ada perbedaan sensor, gitu aja sih. Overall semuanya bisa dipakai untuk menyewakan, untuk bisnis persewaan. Terus di dalam paketnya itu sudah ada satu paket baterai dan satu paket charger. Nah, jadi kita bedakan dulu untuk mengejar berapa produktivitas harian yang mau kita tuju. Misalnya kita mau ngejar kapasitas produksi hariannya sebesar 10 hektar per hari. Nah, untuk kapasitas 10 hektar per hari berarti kan dengan kapasitas drone yang tadi dia bisa kerja sekali terbangnya 1 hektar, berarti kira-kira baterai yang dibutuhkan itu minimal 5 baterai. Nah, 5 baterai itu kenapa? Karena kalau kita mau nyemprot itu kan nggak bisa siang ya, karena cuaca, karena anginnya terlalu kenceng, jadinya malah bukannya nyemprot ke lahan kita tapi nyemprot ke lahan tetangga bro. Nah, maka dari itu untuk penyemprotan itu kita bagi biasanya di pagi hari ataupun sore hari. Nah, kalau target produksinya 10 hektar berarti di pagi hari itu kita lakukan penyemprotan, terus kemudian siang kita bisa charge semua baterainya, kemudian sore kita lakukan penyemprotan. Nah, berarti berapa jumlah baterai yang dibutuhkan? Tadi paketnya udah include 1 baterai, berarti baterainya itu kita butuh ada sekitar 4 tambahan nih, 4 set ya, 4 set. Terus charger biar cepet tambah 1 lagi guys, 1 set lagi. Kemudian ada kalau mau cepet, misal kita katakanlah di lahan pertanian yang remote, nah itu kita juga perlu menginvestasikan genset supaya nggak bolak-balik dari satu midpoint nanti ya. Genset sekitar 2000 watt. Nah, itu 1 set. Nah, harga berapa ya guys? Nah, baterai 1 setnya sekitar 10 juta, berarti 40 juta. Terus chargernya ini 10, gensetnya ini sekitar 7,
berarti berapa itu ya? Nanti saya hitung dulu. 180 ini ya, berarti 190, 197 ya. Nah, 197 juta. Oke. Dengan 197 juta tadi, berapa sih harga rata-rata atau harga yang bisa kita jual kepada petani? Ini penentuan harga ini juga berdasarkan dengan daerah ya, karena ada daerah yang biaya untuk penyemprotan secara manual itu murah karena tenaga kerja di sana cukup melimpah, ataupun ada daerah yang biaya tenaga kerjanya mahal karena tenaga kerja di sana juga cukup susah. Nah, itu nanti akan saya jelaskan mendetail di kesempatan yang lain. Cuma ini sekitar biayanya itu sekitar 200 sampai 300 ribu biasanya ya. Oke, kita kasih range saja kalau biaya penjualannya itu sekitar 250 ribu per hektar. Jual berarti sekitar 250 ribu per hektar. Nah, kalau kita bagi berarti untuk ROI-nya ya, return on investment di luar operasional ya, kita operasionalnya kita kesampingkan dulu, kita akan bahas selanjutnya. Berarti 109 itu sekitar 788 hektar. Nah, cukup kecil sekali, atau wah mungkin besar sekali nih, 780 hektar ini kita bisa dapatinnya gimana? Nah, perlu diingat guys, kalau drone ini beda ya sama combine harvester. Combine harvester itu mesin yang didedikasikan khusus untuk tanaman padi, dan dia hanya bisa digunakan saat panen. Nah, panen itu berapa kali? Biasanya kan rata-rata sih 2 ataupun 3 kali setahun, misalnya 3 kali setahun. Nah, berarti kan dia hanya bisa digunakan 3 kali dalam setahun maksimal. Berarti kita saat panen harus nge-push produktivitasnya biar cepat. Nah, tapi yang membedakan dengan drone ini yang menarik adalah drone ini bisa digunakan di semua tanaman, bisa juga digunakan di setiap musim. Nah, fungsinya kan macam-macam, untuk pupuk, terus juga untuk pestisida segala macamnya. Nah, katakanlah untuk satu lahan padi ya, satu musim tanam itu dia bisa 3 kali rotasi guys. Jadi 788 dibagi 3 ini berapa itu? Berarti cuman 262 hektar. Nah, 262 hektar yang dibutuhkan, karena 1 hektar itu dia bisa disemprot 3 kali dalam satu musim tanam. Nah, ketika 1 tahun itu bisa digunakan untuk 3 kali musim tanam ya, berarti kurang lagi nih jumlah hektar yang dibutuhkan. 262 dibagi 3, berarti 1 tahunnya kita hanya butuh 87 hektar guys. 87 hektar dalam setahun kalau dikontrak pakai. Kalau kita mendapatkan kontrak penyemprotan pakai drone itu sudah balik modal ROI. Ketika kita mengesampingkan OPEX ya, katakanlah kalau OPEX-nya sebesar 50%, berarti kita cuma butuh sekitar 170 hektar. Kecil apa besar? Tentunya itu sangat kecil, 1 gambatan aja bisa mencapai segitu. Berarti bisnis model ini bisa masuk di Japotan, BUMDes ataupun yang lain-lain. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan secara singkat tentang analisa bisnis dari sewa drone 15 meter. Saksikan kami, nantikan kami di video selanjutnya. Kita bahas yang keren-keren pokoknya. Thank you.